Persyaratan-persyaratan agar mendapatkan giveaway bisa dibaca di dalam deskripsi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kedatangan Islam di Indonesia. Ramainya perdagangan di Nusantara yang melibatkan para pedagang dari berbagai negara disebabkan melimpahnya hasil bumi dan letak Indonesia pada jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Pada sekitar abad ke-7, Selat Malaka telah dilalui oleh pedagang Islam dan Hindia, Persia, dan Arab. Dalam pelayaran-pelayarannya menuju negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok, dalam hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Pertama, proses Islamisasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. A. Teori Gujarat. Menurut para sarjana-sarjana Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke dalam kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 atau abad ke-17 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. B. Teori Persia. Menurut Hossein Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, kalau sekarang bernama Iran. Pernyataan tersebut didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. C. Teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Budaya Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahiran Arab atau Mesir. Adapun saluran penyebaran Islam yaitu melalui A. Perdagangan. Di sela-sela menunggu arah angin pelayaran, para pedagang muslim itu berdakwah agama Islam kepada masyarakat di pesisir Indonesia. B. Dengan pernikahan. Para pribumi yang belum memeluk agama Islam apabila menikah dengan para pedagang harus masuk Islam terlebih dahulu. C. Dengan cara dakwah. Wali Songo adalah contoh ulama yang sengaja menjadi penyebar agama Islam di Jawa. D. Pendidikan. Penyebaran ini melalui pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama. E. Ajaran tasawuf, yaitu ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau unsur-unsur magis. F. Kesenian. Banyak ulama
yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian. Contoh Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang kulit. G. Dengan cara politik. Artinya, penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Di Jawa, Kesultanan Demak merupakan pusat dakwah dan pelindung perkembangan Islam. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh dan mengalami kejayaan. Hal ini dibuktikan Kerajaan Samudra Pasai mampu memperluas wilayahnya dan menjalin hubungan perdagangan dengan Arab. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Al-Thohir, ada kunjungan Ibnu Battuta yang mengadakan perjalanan Hindia-Tiongkok. Peranan Kerajaan Samudra Pasai dalam persebaran agama Islam yaitu 1. Menjadi pusat studi Islam di Asia sehingga banyak orang asing yang menetap di Samudra Pasai. 2. Penyebaran agama Islam melalui perluasan pengaruh politik. Hal ini dibuktikan dengan berhasil merintis munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. 3. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-16 yang terletak di Sumatera bagian utara dengan ibu kota raja yaitu Banda Aceh. Pada masa Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1526, Aceh berhasil memisah diri dari kerajaan pendiri Aceh berhasil memisah diri dari kerajaan Pedir. Faktor pendorong Aceh berkembang menjadi kerajaan besar antara lain letaknya strategis di tepi Selat Malaka. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1635, Aceh memperluas wilayahnya dengan menyeberangi Selat Malaka, menguasai Johor, Kedah, dan Perlak. Mundurnya kekuasaan Aceh terjadi pada tahun 1629 karena Iskandar Muda kehilangan percaya diri dan pengawasan atas perdagangan Eropa menjadi kendor. Bahkan Belanda diizinkan berdagang di seluruh Aceh pada permulaan abad ke-20, yaitu pada tahun 1905. Aceh dapat dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Secara geografis terletak di Jawa Tengah. Kerajaan ini kerajaan Islam pertama di Jawa. Pada pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546, Demak mengalami puncak kejayaan. Pada saat itu, wilayah kerajaan Demak meliputi sebagian besar wilayah pesisir utara Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan Banjar. Perekonomian Demak berkembang pesat dalam dunia perekonomian. Perekonomian Demak berkembang pesat dalam dunia maritim. Hal tersebut didukung sektor pertanian yang cukup besar. Kerajaan Demak juga mengusahakan terciptanya persekutuan di bawah pimpinan Demak. Selanjutnya, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada abad 14 Masehi. Raja pertama Mataram Islam adalah
Penembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601. Kerajaan ini mencapai kejayaan di bawah pimpinan Sultan Agung. Beliau berhasil memperluas wilayah Mataram Islam ke berbagai daerah, yaitu Surabaya pada tahun 1615, Lasem, Pasuruan pada tahun 1617, dan Tuban pada tahun 1620. Mataram menjadi kerajaan agraris dalam bidang pertanian. Mataram mengembangkan daerah-daerah pertanian yang luas. Hasil utamanya adalah beras. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi lumbung padi dan hasil lainnya yaitu kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Selanjutnya Kerajaan Banten. Pendiri Kerajaan Banten adalah Sunan Gunung Jati dan raja pertamanya adalah Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Kerajaan Banten memiliki hubungan dengan Kerajaan Demak. Hasanuddin menikah dengan putri Sultan Trenggono dan melahirkan dua anak, yaitu Maulana Yusuf dan Pangeran Jepara. Pada tahun 1570, Maulana Yusuf menggantikan ayahnya untuk menjadi Raja Kerajaan Banten sampai dengan tahun 1580. Setelah itu diganti anaknya pada tahun 1580 sampai 1605, yaitu Abdul Mufakkir. Terus Abu Mail Ahmad Rahmatullah pada tahun 1640 sampai 1682, dan Abu Fatah Abdul Fatah yang lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1582. Pada masa Sultan Ageng ini mengalami kejayaan. Selanjutnya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berkembang menjadi kerajaan Islam kuat di bawah pimpinan Alauddin pada masa Hasanuddin. Pada tahun 1653 sampai 1669, Kerajaan Goa Talo mengalami puncak kejayaan. Hasanuddin berhasil membangun Goa Talo menjadi kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Indonesia bagian timur. Beliau juga menentang VOC, monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya, pengaruh budaya Islam di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat Indonesia tercermin pada berbagai bidang, di antaranya A. Bidang politik, C. Bidang pendidikan, D. Bidang agama, E. Bidang kebudayaan. Itu tadi penjelasan-penjelasan tentang budaya Islam masuk ke dalam Indonesia. Sekarang pertanyaannya, pertama, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dikarenakan apa? Bisa diberikan alasannya. Yang kedua, peninggalan kebudayaan Islam yang menjadi penanda awalnya Islam masuk ke Pulau Jawa adalah apa? Berikan letak geografisnya. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar dan juga dikirimkan ke alamat email admin. Persyaratan-persyaratan agar mendapatkan giveaway bisa dibaca di dalam deskripsi. Persyaratan harus dipenuhi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua atas penjelasan kami. Sekian dari kami, apabila banyak salahnya dari awal sampai akhir,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.